Jam 6.43 kita mesti persiapan, periksa angin, tekanan ban maksudnya, terus bagasi, sendal kayaknya nggak perlu sendal. Wah gila gue yang ribet nih. Nggak ribet, ini tinggal gini doang dimasukin. Pakein bagian ini. Cara ngidupinnya nih, ada tombol nih di bagian depan, kamu dengar Ini bukan? ini buat mulai ngerekam. Ini pencet ada suara kan, nah itu belum ngerekam, ngecat ini. Nah ini baru mulai ngerekam. Dadah, Assalamualaikum. Oke, nggak tahu nih suaranya keluar apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah jam 7:07. Hah? Jadi tujuan pertama kita adalah ke pom bensin di Jalan Raya Bogor. Udah. Kita mau ngisi bensin dan isi angin karena tekanan bannya di bawah standar. Oke, kita lanjut. Kita pakai neck holder. Belum tahu nih view apa hasilnya gimana. POV kayak gini. Takutnya kerendahan, tapi semoga enggak lah ya. Nanti rencana pengen taruh di sini juga buat view ke ridernya. Oh iya, kita lupa reset ini sih. Reset trip. Kita reset dari sekarang aja ya. Jadi ini trip A sudah 991 km, hampir 1000 ya. Saatnya kita reset. Susah. Resetnya pakai ini. Dia ngomong pada aku lupa kasih tahu kalau yang itu nggak bakal bisa kedengeran suaranya. Ngomong sendiri. NMAX itu termasuk motor yang enak buat dibawa jauh. NMAX itu termasuk karena posisi duduknya itu relax banget. Aku sih pernah pakai style ini ya. Jadi perjalanan ke kayak belum ngomong ya mau kemana ya. Jadi kita mau ke Sukabumi dan rencananya sih nggak nginep ya PP ya. Tapi lihat nanti kalau tidak memungkinkan PP kita cari penginapan. Terus juga kita berdua doang sama si Lutfi, dia naik NMAX. Jadi karena NMAX itu bagasinya gede, kita bisa numpang naro GoPro kan drone kan tasnya lumayan gede tuh. Tadinya sih di tas muat-muat aja, tapi karena bagasinya masih muat ya kita taruh di bagasi nggak sih, lebih parah gitu deh. Ini ke pom bensin perjalanan sekitar 10 menit kurang lah kayaknya. Jadi bentar lagi kita udah mau sampai di Jalan Raya Bogor. BTW ini kita pakai mic wireless, mereknya nggak tahu apa, belinya di TikTok. Takut jatuh sebenarnya karena dia cuman nempel di magnet kan, dan nggak tahu juga suaranya bisa kedengaran apa enggak nih dengan distorsi angin sebesar ini. Kalau emang video ini nggak ada suaranya ya berarti harus ngulang lagi nih. Ini kita isi bensin dulu. Ini mungkin bakal ganti jadi jaket yang panjang. Oke, kita udah masuk Jalan Raya Bogor. Alhamdulillah cuaca sangat mendukung ya, pagi ini masih masih kering lah, tapi mendung sih. Jadi sebenarnya agak bingung ya kalau ngisinya, posisinya tadi dari setengah terus fullnya itu sampai mana motor ini.
agak bingung tadi soalnya pas ditekan itu masih nurun terus. Udah hampir penuh sih, cuman pas kita isi kayak masih ada space buat diisi lagi ya ternyata bawahnya entah ngerempes atau gimana kayak basah gitu loh guys. Di dua tempat tadi, jadi kebanyakan ya, mungkin dari setengah cuman butuh 45.000 kali ya, karena biasanya 50.000 60.000 udah penuh sih, tergantung bensinnya juga ya. Dua-duanya dicek aja standar NMAX ya. Udah mampet dong cairannya. Kenapa? Udah mampet cairannya. Oh gitu ya. Ini udah bisa kedengeran suara. Gue ngomong dari Aku lihat dari sini ngomong sendiri gimana ngasih tahunya. pakai cairan Cipati. Oh iya sama ya. Nanti juga pakai cairan. Nanti pakai cairan juga. Apa? Ini stylenya. Iya pernah juga. Gak bisa dipompa. Berarti udah permanen berarti. Udah mampet itu. Oh ya udah. Bisa kebaca tekanannya nggak? Apa? Tekanannya bisa dibaca. Baca juga. Kenapa dikasih? Kalau bisa ngisi. Kenapa dikasih cairan apa biasanya kenapa sih? Cairan tuh buat bocor. Oh, depannya juga sama. Boleh depannya apa? Kempes kayaknya nih. Enggak. Oh, kempes ya? Kalau dibilang kempes itu masih kempes itu. Kalau dipegang keras mah itu karena ada cairannya. Oh, gitu. Nah kalau ini masih bisa nih. Karena bocor terus diisi cairan. Jangan mau. Tambel aja. Cairan mah nggak bagus dong. Ini bisa kiris nggak mas? Lagi nggak bisa virusnya. Oh nggak bisa. Iya. Lagi tutup buku kita dari kemarin. Berapa ini? 3.000. 3.000. Itu ada uang kecil ya. Uangnya pas nih ya? Yap. Terima kasih. Kita sarapan dulu. Mau nggak? Boleh tuh. Biar Selamat minumnya. yang penting pH-nya dah. Jadi dingin. Kamu yang di cairan ban depan belakang? Belakang. Karena habis ini juga. Karena bocor juga. Oh, harus ganti ban berarti dong? Bagaimana? Bisa dibongkar punya aku masih. Emang ini nggak bisa? Itu udah terlalu keras karena ini. Oke, jadi kita udah lanjut jalan lagi nih. Masih di jalan raya Bogor. Sejujurnya di jalan raya Bogor ini kita akan melewati berbagai macam kabupaten, atau kecamatan kabupaten. Okay. We are arrived. Jadi ini pesanan kita bubur ayam udang. Dia beli bakmi. Gak terlalu ramai sih di sini. Masih sepi. Oke, kita makan dulu. Jam 9. Kita lanjut lagi. Ya, Bang. Sekarang di depan si Yuki karena dia Maps. Kita masuk kota Bogor. Cuman sekarang kita udah harus kita memasuki jalan Ciawi Benda. Sekarang aku menyadari bahwa untuk menjadi seorang motovlogger itu harus memiliki satu bakat bawaan, yaitu adalah banyak ngomong. Beda ya, ini maksudnya banyak ngomong sama banyak ngomong itu beda ya. Banyak ngomong tuh ya banyak berbicara gitu, bisa interaktif dengan ya secara apa ya, secara
nggak langsung sih sebenarnya kayak ngomong sendiri kan. Kan tujuan ngomong gini kan sebenarnya untuk audiens. Ini nih masih udah bisa sih dia gitu doang. Udah berapa menit itu? Udah mulai makin terus. Aku pause dulu ya. Mantap. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini mic-nya udah aku copot, jadi ya nggak bakal dengar suara selama perjalanan. Gue nggak pakai jas hujan. Kalau pakai jas hujan, hujannya berhenti biasanya. Pasar Curug, ya Allah, cowok. Oh, rel kereta api. Terjadi kemacetan di mana ini? Oh, udah Sukabumi ya? Harusnya tahu lah ini ya. Karena ini udah masuk Sukabumi kalau baca dari Polres itu. Luar biasa ini macet. Mirip kayak pas waktu itu kayaknya. Kayak waktu itu kapan? Dulu pernah dari tahun berapa ya? Bukan dari tahun berapa? Dulu pernah pas tahun 2023 apa 2024 ya? Motoran juga, tapi dari Tangerang muterin, dari Tangerang ke lewat sini lah. Dulu masih Sonic lagi motornya.
Gak usah ragu kayak saya. Tawa-tawa aja aku di jalan. Narik gaspol cuy, gile. Tapi kerasa napak sih bannya, kayak berani, mantap. Udah mau zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin kopi di Masjid Sejuta Pemuda. Jadikan rumah Allah ini tempat berkumpul dan tempat yang nyaman. Maka ini adalah tempat berkumpulnya para penggerak kemasjidan dan dibikin nyaman dengan cara dilayani kopi. Berkah selalu, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi masjid-masjid berjaya di Indonesia. Bagaimana tanggapannya di masjid ini, Pak? First impressionnya nggak sepenuhnya seperti yang di konten sih. Gimana bedanya apa? Kirain bakal langsung disambut segala macam kayak di konten, tapi mungkin kalau lagi rame ya wajar sih. Cuman ya bagus, penataan bangunannya rapi, kamar mandinya bersih bagus, masih ada beberapa yang mau dibangun. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi sih. Pemandangannya oke ya, pemandangannya. Pemandangannya bagus, ada gunung banyak. Tapi semua nanti dari kiamat semua gunung terbang. Seperti apa terbangnya? Kapas. Seperti kapas. Ini lagi ngaji nih. Surat apa ini? Surat apa ini? Anisa juz 5 halaman kanan bawah nih. Sekarang kiri atas. Boleh lihat otot yang beda warnanya? Ini tadi mencoba. Ikhwan di sebelah kanan saya dan akhwat di Yang klasik apa nih? Yang enak nih? kan enggak biar naik. Yang klasik apa yang enak? Yang klasik V60. Oke, jadi beginilah kondisi setelah makan siang. Habis makan enak ya? Tidur. Ngopi. Jadi di sini tuh menunya tadi ada kopi sama healthy bar. Jadi kayak wedang-wedangan gitu. Iya Mas ya? Iya, benar. Iya Mas ya? Iya. Ini tadi yang namanya Lutfi Marwat, dia beli ngambilnya 2 tentang gratis. Supir satu.
Ini masih, oh udah berhenti nih gerimisnya. Yalah. Kita lihat dia landing sendiri. Remote kita taruh. Pintar. Jadi kita tukeran karena dia penasaran kok bisa kalah tadi pas drag. Sebenarnya enakan motor ini tahu kalau untuk segi apa ya, nyantai. Kita sudah kembali ke motor masing-masing. Lanjut lagi, sekarang udah jam 3 sore guys. Kita mau mampir Sentul dulu rencananya. Tapi kalau di sana hujan deras kayak langsung balik aja. Searah soalnya. Ya, masih macet. Sudah ya. Sekarang jam 15.55, jam 4 kurang 5. Ini orang kencing mulu padahal minumnya dikit. Sejauh ini sepatu ini juga aman, waterproofnya cukup terbukti. Kita lanjut lagi. Lihat hujannya guys, sama rata awannya benar. Awan, langit ini sangat tipis saja. Udah di jalur Jalan Raya Ciawi Puncak. Ini kayak udah mulai one way. Tadi macetnya luar biasa guys. Tadi ada orang nyebrang kirain mau kemana kan, ternyata masuk ke mobil. Jadi dia habis kamar mandi apa kemana nggak tahu lah. Jadi udah berhentinya lama ini. Sisa jarak tempuh masih 4,5 kilo lagi. Kalau dalam menit masih 14 menit tadi. Kita diarahin lewat jalan seperti ini. Aneh. Oh alah. Kayaknya pernah.
nyari angkot. Terus tiba-tiba main banting setir, aku langsung nggak Lal- sempet klakson juga, udah keburu. Aku hampir nabrak bapak nyebrang. Oh iya gitu. Lihat gak? Gara-gara klakson kan tadi nyari klakson ini susah nih. Pas pindah ke sini, Ketuker ya? udah ketuker lagi Ya. klaksonnya. Bapaknya udah kayak gini nih. Oh iya gitu. Dia megang botol aqua. Oh iya. Lagian gua mau mencet klakson malah Bapak yang nyebrang Scoopy itu. Oh beda lagi. jalan kaki. Kamu gak lihat kayaknya? Oh enggak. Dia jalan kaki. Aku udah lah kagak bunyi. Kebalik sih, dia kan kelaksonan. Iya. Tadi pas pakai ini susah nyari. Cuman ini nih, ngesennya susah nih. Jempol gue kehalang ini mulu. Hah? Halingan ini. Kok bisa? Keganjel-ganjel. Di mana? Di motor mana? Ini Sen ini. Sen apa ini? bukan apa ya? Misalkan habis garuk-garuk. Habis garuk-garuk. Nah, udah. Bah. Pas lagi turun kali. Ih, rambutnya tetap enak ya. Emang iya? Mana ada enak kayak gini? Di Nako menunya apa sih? Gitu-gitu aja ya? Ada ini, kalau Nako ini ada makanan di non Nako. Di Oh. pinggiran sini. Cuman kayaknya agak sepi ya kayaknya. Kalau Nako. Oh, pas aku mau di Selameter kamu lagi sebelah paling kiri. Oh iya. Tinggalan tadi aku. Kelihatan. Tadi aku ngambil kiri kan, semua pada kanan kan. Terus ada angkot nih, kejebak. Di belakang pada mepet, muter balik aku. Gila. Gila. Pada mepet coy. Tahu nggak yang nggak mepet apa? Truk. Truk doang yang masih ngasih space. Oh iya. Mobil kan nih angkot nih mau Angkotnya masuk. koprak nih. Belakangnya Expander, belakangnya Avanza pada buset kagak bisa lewat gua. Di mana ini, Mas? Hah? Di mana ini? Ini lagi di Nako Kebonjati. Wis, backgroundnya bagus banget ya. Itu ada pohon merapi, pohon. Gunung apa? Gunung Gede bukan? Bukan ya? Yang tahu gunung apa? Pangrango. Mungkin ya. Apa mungkin Krakatau kan? Biasanya aku kesini nggak pernah kelihatan pemandangan, mungkin karena kemalaman atau pas hujan. Kalau malam ya nggak kelihatan, Mas. Udah Iya. gelap, Mas. Ini baru kali ini. Wow, amazing. Ini warung Jati ramai sekali. Kita lihat menunya apa aja. Ada gorengan, bubur, minuman panas. Kita sekarang kemana, Mas? Sekarang kita balik ya. Orang-orang pada kesini kita balik. Saya orang baru mau mendingan di atas, di puncak, kita justru udah balik ya. Betul. Kita sudah puas dengan kenikmatan dunia. Kita bagaikan ikan salmon, dimana ikan salmon itu Enak. melawan arus. Tapi Kabib dong, kabib. melawan arus itu belum tentu buruk ya teman-teman. Apa mau? Gue laporin Lauren. Mas Lauren. Kita juga sambil menguji low light video di iPhone 15 Pro. Walaupun sekarang udah iPhone 17 Pro Max, 17 series maksudnya. Menurut saya 15 Pro masih more than enough untuk keperluan video foto sehari-hari. Kalau foto mungkin banyak Android yang sudah lebih advance, lebih oke. Tapi untuk video iPhone is still number one. Is it correct, Mr. V? Silau men. Silau men kata dia. Kenapa nggak dari atas? Jadi kita udah mau berangkat lagi ya teman-teman. Nih sekarang udah jam 18.41, udah mau jam 7. Oke, alhamdulillah ini cerah, nggak ada tanda-tanda hujan. Tapi tetap kita menyiapkan jas hujan di paling atas. Siapkan uang 10.000. Bensin dulu ya. Iya ya, Tapi deket rumah aja lah. Itu masih cukup gak? masih sih. Kayak Bogor ya, Bogor. Iya, masih bisa.
Total udah 160 kilo. Di situ berapa? 154 ya. Beda 4 kilo. Di jarak ke rumah itu atau ke Jakarta Timur masih sekitar 41 km. Dan waktunya di 1 jam 21 menit. Ini lewat mana ya? Lewat Cibinong. Lewat biasa sih kayaknya. Oke. Tes. Ini mic-nya kita taruh di helm, apakah kedengeran? Oke guys, kita jalan lagi. Jadi kiri kanan sih? Oh kanan. Ini kita pakai mic wireless lagi, tapi eksperimen ditaruhnya di dalam helm di sebelah kanan, dijepit di pipi. Ini bensin kita tinggal 1, tapi harusnya masih cukup sih. Berapa kilo tadi ya? 40 ya. Perjalanan masih sekitar 1 jam 21 menit lagi. Aktualnya nanti kita hitung. Sekarang jam 6.49. Harusnya berarti kita nyampe itu jam 8:30 ya. Ya paling 8:30 lah. Aktualnya mungkin jam 9-an. Kenapa? Oh salah. Biasa nggak apa-apa. Kita lihat bagaimana kondisi jalanan gitu. Semoga nggak hujan lagi, biar kita nggak masuk angin. Sekalian kita tes juga low lightnya DJI Osmo Action Action 4 ya. Ya kita lihat gimana kondisi low lightnya dengan FOV ultra wide ini. Jadi ini aku setting yang ultra wide supaya ya lebih luas aja angle yang didapat. Yang disayangkan dari stylo ini adalah tidak adanya lampu hazard. Kalau ada kan, padahal Yamaha Grand Villano aja ada dia. Masa stylo nggak ada sih? Gimana sih Honda ini? Terlalu yakin loh dia itu. Tapi emang pada kenyataannya laris manis stylo ini sekarang. Banyak banget orang yang pakai stylo. Awal-awal masih ngerasa eksklusif kan. Kayak wah, kalau lewat diliatin gitu, masih motor apa nih dari Honda. Oh kita melewati jalan ini toh. Oke. Ini gak apa-apa kita record terus aja karena mau matiin dia tuh. Bisa nggak sih matiin mic dari sini? Apa? Gimana? Hah? Nanjak. Dia tadi bilang lanjut adu tarik. Dengan bet dia sama drak-drakan. Oh udah gak kedap-kedip lagi nih. Berarti seharusnya masih aman lah. Jarak tempuh kita udah 161 km dengan average kalau by apa namanya? By instrumen. Apa sih ini namanya? Itu di 46,8 km per liter. Ya sangat wajar lah ya. Tadi tuh sempat di 50 pas berangkat. Itu karena ya belum ada ngegas yang sampai gaspol gitu. Terus oh ya tadi juga si NMAX kita riset kan tripanya, beda 4 km. Dia tadi ngerisetnya di lampu merah Juanda dan average-nya bedanya hampir 10 km di 37 atau 38 km per liter. Luar biasa.
borosnya ya NMAX ini. Tapi walaupun kayak gitu dia tangkinya lebih gede, jadi dia masih ada sisa 3 bar kalau nggak salah. Berapa sih tangki NMAX itu? 8 ya? Apa 9? Apa 10 jangan-jangan? Ya plus minus masing-masing lah ya. NMAX dia bagasinya gede banget, tangkinya gede di depan. Stylo ini kelebihannya apa? Di desain kali ya. Kalau ngomongin rasa berkendara, rasa ngebawanya sih ya NMAX lebih nyantai, lebih enak gitu, bisa selonjoran kan kakian. Kalau Stylo ini kan cenderung tegap kan, berdiri kan, tapi juga posisinya tuh sebenarnya posisi yang nyaman karena nggak bungkuk gitu. Kalau di Sonic kan bungkuk banget tuh, ini ya tertopang dengan baik sebenarnya, ergonomisnya tuh dapat, tetap dapat, tapi nggak yang senyaman di NMAX ataupun PCX gitu. Tapi so far sangat fun to ride. Fun to ride. Susah. Rame. Terus juga Stylo ini sebenarnya ya, dia kan kayak Scoopy lebih gede kan. Ala-ala Vespa style gitu lah. Scoopy itu udah bagus tahu sebenarnya, kayak dia tuh ada tempat penyimpanan tertutupnya tuh di bagian atas, dan penyimpanan tertutupnya tuh dalam dan barengan sama colokan chargernya. Sedangkan ini tuh buat ngecasnya tuh di bawah sini nih, walaupun dia ada kayak tempat penyimpanan kecil gitu, tapi kayak useless sebenarnya. Dan di sini oke lah, ada buat naruh botol minum tuh masih ada di sebelah kiri yang cukup diameternya cukup gede dan agak dalam lah. Ini kita taruh kopi masih bisa, walaupun agak miring ya, jadi masih tetap ada resiko untuk tumpah. Dan di sebelah kanannya ini karena dia ingin biar simetris gitu kan lekukannya, sedangkan di sebelah kanan ini juga tempat buat akses smart key-nya, jadi dia cuma bisa buat naruh koin. Kalau di Scoopy di sebelah kanannya itu bolong gede, di sebelah kirinya juga tadi gede juga dan ada tutupnya, jadi kalau mau ngecas HP bisa banget tuh ditaruh di sebelah kiri sambil ditutup, kalau hujan ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau di Stylo ini mau ngecas HP agak repot banget tuh, nggak bisa sambil jalan gitu ya, emang nggak direkomendasikan sih ngecas HP sambil jalan kan, kalau bisa kan berhenti ya. Kemana coy, jalan gue. ABS-nya dia cuman ada di rem depan aja, dan itu dia ABS itu bakal bunyi ketika kita ngeliatin jalan yang bergelombang ya, bukan bergelombang sih, kayak jalanan bebatuan itu dia pasti kayak bunyi gitu. Terus juga kalau misalnya ngelewatin polisi tidur terus kita sambil ngerem depan, nah pasti bakal kerasa tuh efek-efek ABS-nya, dia bakal ngerilis remnya secara otomatis gitu. Sedangkan NMAX, tapi kalau yang depan ini dia tipe yang biasa sih, dia kuncinya aja masih kunci biasa, bukan yang keyless. Kalau yang ABS itu kan kalau nggak salah udah keyless ya. Dan ABS-nya si NMAX ini itu dia depan belakang sih setahu gitu. Tadi itu bimbang mau Stylo atau PCX. Asli ngelihat jujur akhirnya milih Stylo juga karena desain. Padahal secara fungsional PCX itu ya enak, nyaman, tapi udah terlalu mainstream kan. Lagi-lagi ya itulah idealis apa sih itu kiri. Ngaku juga kah?
Tapi so far ya nggak perlu disesali karena toh juga enak kok dibawanya gitu. Oh iya, terus mau bahas juga kekurangannya yang udah lumayan teratasi ya di motor ini. Jadi si Stylo ini yang pertama joknya keras banget. Nggak tahu ya, ada yang bilang karena masih awal-awal lama-lama empuk, tapi nggak kuat lah. Langsung tambah latex. Jadi udah lumayan empuk. Walaupun dia bahan apanya namanya kulitnya semi kulit gitu kan dia ini. Itu bahannya emang keras, jadi tetap menimbulkan efek keras dia. Kalau mau empuk ya sekalian kulitnya ini diganti juga sama MBTEC gitu. Rencana mau ganti sih tapi belum tahu kapan gitu. Soalnya dia aneh nih, kalau kena hujan dia tuh warnanya jadi jelek banget kayak lumutan gitu. Yang kedua, shock breakernya, ya Allah itu lebih parah. Udahlah joknya keras, shock breakernya juga kayak nggak pakai shock breaker cuy. Bener-bener kalau ngelewatin polisi tidur tuh nggak ada mantul-mantul, nggak ada rebound-reboundnya. Rebound sih, rebound. Iya, kayak nggak ada rebound dan nggak ada absorbernya. Jadi kita udah ganti shock breakernya KTC. Harganya berapa ya? Sejuta ya, 1.100.000 kalau nggak salah. Dan bisa di adjust juga, yang ada apa namanya vakum apa sih, ada vakum. Kok vakum sih? Pokoknya ada tabung. Jadi itu bisa untuk mengatur kompresi. Intinya gitu lah, nggak terlalu paham juga. Setelah mengganti shock breaker dan jok, nabrak laron. Ya setelah ganti shock dan ganti busa pakai latex, udah lumayan enak untuk bantingan di motor ini. Salah satu faktor kenapa kerasa keras juga karena aku kurus, jadi kayak gak ada beban gitu kan shocknya, makanya dia tidak memberikan efek apapun. Sekarang dia udah lumayan empuk. Apa? Kenapa? Tiba-tiba lagi ngomong bla 1, 2, 3 kocak banget dah. Ya nggak banyak sih bahan di motor ini karena emang pengen yang simpel-simpel aja. Oh ya, efek dari ganti shock belakang salah satunya juga motor jadi lebih ceper ya. Untuk bagian belakang doang, tapi depannya nggak ada diubah sama sekali karena empuk-empuk aja sih kalau yang depan. Cuman ya karena yang dipendekin cuma belakang, dia tuh kayak agak nungging ya agak gini, jadi yang nggak lurus. Kalau misalnya dipendekin dua-duanya kan harusnya gini kan turunnya, dia karena belakang doang jadi gini. Tadinya pengen sih ganti knalpot, tapi bukan yang bunyi ember-ember kayak gitu ya. Pengen ganti knalpot yang intinya untuk look lah. Dia kan knalpotnya sekarang itu yang bawaan itu dia aneh ya, rata gitu loh. Sedangkan biasanya motor tuh kalau bikin knalpot rata-rata motor itu knalpotnya tuh naik gitu kan ke atas kan. Nah ini tuh dia tuh dibikinnya rata, datar gitu. Itu awal-awal emang ngeliatnya kayak ya Allah motor udah cakep-cakep nih desainnya, tapi kenapa knalpotnya gitu kan. Makanya ngelihat orang yang udah ganti knalpot, ada yang custom, ada yang pakai PCX lah, pakai Vario lah, itu jadi better sebenarnya kelihatannya. Cuman akhirnya mengurungkan niat karena lama-lama ya normal juga knalpotnya kayak gini, normalisasi aja. Hah? Ngomong sama ini. Hah? Ngomong apa? Kelebihan. Oke, kita masuk ke kelebihan. Yang pertama, yang lagi inget, lampunya. Asli ini motor lampu terang banget, guys. Pernah kan beberapa kali aku udah bawa motor ini Jakarta Lampung gitu kan. Kan kalau dari pelabuhan Bakauheni di Lampung itu ke Bandar Lampung itu kan jalannya jalan apa sih namanya,
jalan kabupaten ya, pokoknya jalan yang sepi lah karena seringnya malam sih emang. Itu kan gelap gulita, nggak ada lampu penerangan jalan kayak gini tuh nggak ada sama sekali. Dan lampu ini tuh terangnya terang banget, sangat terang. Dan ketika lampu jauhnya dinyalain, wah itu lebih parah lagi tuh terangnya. Itu bisa nggak tahu udah berapa meter itu nerangin ke depan. Oke banget pokoknya lampu depan, lampu utamanya motor ini. Terus juga selain lampu utama, di motor ini tuh semua perlampuan tuh udah LED semua. Lampu depan, lampu sen, depan belakang tuh udah LED semua. Terus salah satu yang membuat aku suka sama motor ini adalah di lampu belakangnya. Lampu belakangnya itu ngaco sih, walaupun simple ya, kayak cuman garis horizontal melengkung gitu, tapi kesannya tuh kesan Porsche gitu. Iya ya, dari motor sama mobil kiblatnya ke Porsche semua ternyata. Ya X5 kan juga mirip Porsche kan, Porsche Cayenne apa sih, Porsche itulah. Motor ini juga lampu belakangnya kayak Porsche, kayak ini juga sih sebenarnya, kayak Honda Prelude juga sih. Mungkin kalau dari Hondanya sendiri mikirnya ya dimiripin nama Prelude kan, karena sama-sama Honda. Belakangnya oke, walaupun ya sayangnya dia untuk lampu apa sih namanya, lampu malam ya, dia kan full time nyala ya lampunya ya. Kayak lampu yang nyala di belakang itu, yang kalau nggak direm sama direm tuh cuman beda di tingkat kecerahan doang, nggak kayak Grand Filano yang dia tuh lampu rem belakang sama lampu belakang biasanya tuh dibedain gitu, ada titik-titik yang dibedain. Nah ini langsung ada contohnya. Nah dia lagi mencet rem ya, nah lagi dipencet lagi remnya. Dan filmnya tuh dia ini kalau lagi lampu biasa dia cuman garis vertikal lurus. Terus kalau rem dia ada di sebelah kiri kanan itu ada lampu tambahan lagi. Jadi kayak kelihatan mana ngerem mana enggak. Sedangkan stylo tuh dia cuman nambah terang doang. Gitu guys. Lagi ya. Terus pertimbangannya juga kan stylo ini dia ada dua tipe kan yang dijual, ada yang CBS sama yang ABS. Aku pilih yang ABS karena rem belakangnya cakram, kayak ngerasa lebih oke aja. Itu doang ya alasannya ya, kayak ya udahlah tipe tertinggi aja sekalian gitu. Tapi ya enaknya adalah ABS itu dia nggak ada lock. Oh ini dia nih, bubur cinta. Dia kata dia mau makan sini ntar malam, nggak jadi tuh, nggak ada locknya. Sedangkan CBS itu kan kayak motor-motor Beat Scoopy gitu loh, kalau rem belakangnya mau ditahan handrem ada kan. Nah kalau yang kalau yang ABS karena rem belakangnya sudah cakram, dia nggak ada handremnya. Jadi kayak ya kalau di lampu merahnya tanjakan, kalau lagi di lampu merah tanjakan kita nggak bisa rem tangan gitu guys, sayang sekali. Aduh ini apa nih, oh lah tumpah coy kopi gue. Pantes kok kaki saya dingin tiba-tiba. Terus awal-awal bawa motor ini tuh agak ngerasa aneh karena dia bagian ininya gede bener, kayak bawa apa ya, kayak aneh gitu. Tapi lama-lama ya, karena juga kalau bawa motor kita ngelihatnya bukan batoknya kan, tapi ngelihat ke depan, jadi ya sudah ignorance asik. Terus spion, sebenarnya spion ini menurutku ya cukup lah, tapi kurang luas.
pandangannya. Nih contoh nih, kalau misalnya yang kombi brake itu dia ada cetekan handremnya, jadi bisa lepas rem. Terus ada lagi, motor ini tuh ternyata tinggi, asli jinjit cuy. Tapi emang Vespa kan juga tinggi kan ya. Mobilnya mau kiri ya, saya nggak ngalangin apa, klaksonin aja tuh. Vespa kan emang tinggi kan, jadi ya wajar lah kalau motor ini juga tinggi. Sebenarnya yang pas banget tuh Scoopy. Tadi itu kayak apa Scoopy aja ya, tapi cc-nya kecil banget, 110 gitu. Kayak kurang memadai untuk touring seperti ini. Nah, ngomongin soal mesin ya, pas banget kita bahas aja langsung untuk performa motor ini. Jadi mungkin yang punya stylo juga merasakan kalau motor ini tuh dia tarikan bawahnya oke, lumayan sigap. Tapi tarikan tengahnya itu kosong, ngeden parah. Kosong banget. Terus tarikan atasnya baru dia ngisi lagi. Dimulai dari kecepatan 70-an ke atas. Itu bener-bener kayak dia ada busnya. Kayak di cuplikan tadi pas kita di jalan raya apa lah itu ya, yang kita nyusul NMAX pas hujan-hujan. Gak boleh, jangan dicontoh ya, itu bahaya banget sih. Itu kayak effortless banget tuh nyalip si NMAX. Dia 80 ke 100 tuh enteng banget, cepet banget. Dan 100 ke 100 BTW top speednya motor ini tuh di 115 atau 116. Itu kalau misalnya kita gaspol terus ngelewatin itu, dia bakal di limit tuh, bakal kerasa efek limitnya. It means motor ini sebenarnya bisa lebih dari 115, mungkin bisa 120 maybe. Efek buruknya adalah ketika jalan di jalan puncak yang nanjak-nanjak, dimana kita kan butuh banget tenaga yang besar kan untuk nanjak kan. Dan biasanya pas nanjak itu di putaran-putaran tengah. Nah, pas lagi dibutuhkan tenaga yang maksimal, dia malah ngempos. Kan sebel ya, jadi kayak gas sudah pol tapi dia masih nunggu. Dia baru mau mengeluarkan tenaga maksimalnya ketika speednya udah di 70 gitu misalkan. Itu kayak, ya kenapa gitu. Mau kemana sih orang ini sebenarnya? Tiba-tiba mampir guys. Ya, aku kebelat. Ya kebelet guys. Kita pause dulu aja kali ya, lanjut nanti. Soalnya nggak seru kalau ngomong sambil diem kayak gini. Set. Nah, tubruk udah satu tuh.
arrived. Masuknya dari mana sih? Sana ya, muter ya. Kira kita sampai juga. Mingkot, lindungi kami Mingkot. Sip. Max Turbo. Berapa menit nih? Sekarang jam 8.15. Total perjalanannya 200 sampai 200 kilo. Oke, jadi kita sudah berada di penghujung acara, penghujung video. Nah, jadi kesimpulannya tadi kita ngisi itu 4,7 liter, harganya 63.000, dan dia bisa menempuh 201 km. Jadi kalau dibagi 201 dibagi 4,7 hasilnya segini. Sedangkan untuk average yang tertera di sini adalah 48,1 km per liter. Jadi perbandingannya seperti ini. Sedangkan tadi dia ngisi itu 45.000, tapi bukan full yang sampai bibir tangki ya, jadi dia emang ngisinya segitu, jadi nggak bisa dijadiin acuan dia konsumsi BBM-nya berapa. Tapi di indikatornya dia penuh barnya, tapi kan ya nggak tahu, bisa jadi penuhnya tuh penuh di batas akhir atau batas tengah, kan kita nggak tahu kan. Bar itu tuh dia tuh setiap bar juga ada kayak persentasenya dia. Oke, gitu. Kita lihat kondisi motor ya. Ini tadi bunyi cakramnya udah keset banget. Set. Cuci malam ini masih ada muka nggak ya? Bener-bener. Motor ini luar biasa. Nggak kelihatan nih. Oke. Oke, kita lanjut perjalanan terakhir menuju rumah. Bismillah. Tapi sebelum itu kita mau nyuci motor di dekat rumah juga kalau masih buka. Udah nggak bisa berarti motor. Iya ya. Di mana lagi ya cuci motor ya? Oh iya ya. Iya kan kok. Lewatan tadi udah tinggal diurus ya. Iya makanya.